Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Mahapangestika, NPM 2240401043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber daya laut tropis. Dalam penjelasan saya ini meliputi pengertian, tujuan, serta ruang lingkup sumber daya tropis. Yang pertama, pengertian. Laut tropis. Laut tropis sendiri merupakan lautan yang mendapatkan penyinaran matahari secara terus-menerus sepanjang tahun dan seperti daerah tropis hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau serta musim hujan. Pengertian lain, laut tropis sendiri merupakan sekumpulan air yang luas yang berhubungan dengan samudra yang terletak di daerah tropis. Pembagian wilayah perairan laut Indonesia sebagai berikut, atau yang biasa disebut dengan batas landasan kontinen dan juga zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu batas laut teritorial, yaitu batas kedaulatan penuh negara Indonesia. Artinya, negara-negara yang lain tidak diperbolehkan memasuki wilayah ini tanpa izin negara kita. Batas laut teritorial ini ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pantai yang terjauh menjorok ke laut. 1 mil laut sama dengan 1852 km. Yang kedua, landasan kontinen atau continental shelf adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah luar paling jauh 200 mil laut. Yang ketiga adalah zona eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Samudra Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut garis dasar. Yang kedua, tujuan sumber daya laut tropis. Agar kita dapat mengetahui bagaimana cara kita menjaga sumber daya laut kita. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapat dari laut. Berikut ini adalah beberapa manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain sebagai transportasi. Contohnya seperti kapal, perahu, maupun speed yang digunakan masyarakat kita untuk berpergian kemanapun maupun mencari hasil laut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hasil perikanan. Perikanan sendiri kita sudah menikmatinya dengan hasil perikanan kita yang sangat melimpah, karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa kita merupakan negara maritim atau negara kelautan. Yang ketiga, pertambangan. Pertambangan di dasar laut juga sangat berpotensi banyak sekali. Oleh sebab itu banyak perusahaan-perusahaan asing yang mencari tambang di laut kita juga. Next, yang keempat adalah bahan baku obat-obatan. Banyak sekali obat-obatan yang berasal dari laut. Seperti contohnya saja rumput laut yang mempunyai banyak sekali khasiat. Yang kelima, energi. Yang keenam, rekreasi dan pariwisata. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh untuk di daerah Tarakan sendiri ada yang namanya Binalatung maupun Pantai Amal. Terus selanjutnya, pendidikan dan penelitian. Karena dari laut kita bisa mendapatkan ilmu juga, serta kita bisa meneliti hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya, sehingga ilmu yang kita dapat itu sangat bermanfaat dan bertambah. Yang selanjutnya, konservasi alam atau melindungi dan melestarikan lingkungan alam laut. Karena kita telah dapat banyak sekali manfaat dari laut, tentu saja kita harus melindungi serta melestarikan laut tersebut agar
terus-menerus dapat kita nikmati sepanjang masa. Dan yang terakhir, pertahanan keamanan. Ya, seperti yang kita lihat contohnya pada pesisir laut yang ada di dermaga itu ditempati oleh Angkatan Laut sendiri karena merupakan daerah kekuasaan mereka. Yes. Ya, yang ketiga, ruang lingkup. Berikut merupakan ruang lingkup laut tropis, antara lain pentingnya kawasan pesisir. Seperti tadi yang sudah kita bahas, bahwa kawasan laut maupun pesisir mempunyai banyak sekali manfaat bagi warga-warga sekitar maupun seluruh warga-warga yang menikmatinya. Potensi kelautan sudah kita jelaskan tadi bahwa negara Indonesia merupakan negara kelautan dan kemaritiman, sehingga potensi lautnya sangatlah banyak dan kaya. Oleh sebab itu kita harus bisa dengan bijak mengelola potensi laut tersebut. Dan pengelolaan kawasan pesisir. Apabila kawasan pesisir tidak kita olah dan kita jaga, tentunya saja kawasan pesisir tersebut akan rusak, akan tercemari, atau bahkan terjadinya abrasi karena tidak ditanami oleh tumbuhan yang bisa menghambat abrasi seperti tanaman bakau. Yang bertujuan pengelolaan wilayah pesisir seperti tadi yang kita bilang untuk melestarikan agar kita sebagai generasi seterusnya dapat menikmati laut serta kawasan pesisir yang begitu indah, serta potensi kelautannya yang tetap terjaga. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.